Pertama, apakah konflik di Palestina ini konflik agama atau kemanusiaan, gitu kan? Jawabannya adalah tergantung siapa lawan bicara kita. Ya. Kalau kita bicara dengan orang non-muslim, katakan ini konflik kemanusiaan. Karena mereka nggak akan paham kalau kita bawa masalah agama di situ. Tapi kalau kita sesama umat muslim, sampaikan jangan ragu, ini konflik akidah, ini konflik agama. Jadi lihat siapa yang kita berdiri di depan siapa, kita ngomong sama siapa, itu mempengaruhi jawaban kita. Tapi kalau kita misalnya abangan, ada yang sekuler, kita jawab dengan komprehensif. Konflik di Palestina ini konflik penjajahan eksistensi. Fokus ya. Konflik penjajahan eksistensi. Ini yang paling mendasar sebetulnya. Tapi di dalamnya juga ada agama, juga ada konflik agama. Karena kita lihat banyak masjid-masjid di tepi barat yang diubah menjadi barbar, menjadi kafe-kafe. Masjid-masjid di Gaza dihancurkan tuh. Itu juga menunjukkan memang itu konflik agama. Masjid Al-Aqsa dinodai. Konflik apa? Konflik agama. Orang Yahudi itu masuk ke Palestina dengan prinsip apa? Dengan alasan janji-janji di kitab Taurat mereka, gitu kan? Mereka aja bebas kok masuk dengan atas agama, kok kita malu-malu mengatakan itu konflik agama. Ya, heterogenitas. Tapi di waktu yang bersamaan ini juga konflik kemanusiaan, karena mereka juga membantai anak-anak di situ. Jelas ya? Yang nggak boleh ini kita memonopoli satu sisi dan menafikan yang lain. Ini bukan konflik agama, ini murni konflik kemanusiaan. Ini salah. Atau ini murni konflik agama, bukan kemanusiaan. Ini juga salah. Ini bukan binari, bukan satu ini satu enggak. Semuanya masuk di situ. Tapi yang paling inti ini adalah konflik penjajahan eksis. Maksudnya apa eksistensi? Begini ya, saya jelaskan. Penjajahan di Palestina ini 1000 kali lebih bahaya dibandingkan penjajahan di muka bumi lain. Kenapa? Karena sejarah mencatat penjajahan yang terjadi di dunia-dunia, di Indonesia misalnya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, yang datang menjajah itu tentaranya atau warga sipil Belanda. Tentaranya kan? Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Ketika Inggris menjajah Malaysia, siapa yang datang? Tentaranya. Karena tugas mereka itu hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, gitu kan? Menancapkan kuku hegemoninya. Bukan untuk mereka tempati, bukan untuk mereka ambil tanah Indonesia ini menjadi tanah Belanda, enggak. Tapi yang terjadi di Palestina itu eksistensi. Apa eksistensi? Sebuah kawasan kecil, eksistensi yang kecil, Yahudi itu yang cuma 5%. Jadi sebelum tahun 1920 wilayah Yahudi itu cuma 5%, Pak. Selain itu 95% itu wilayah orang-orang Arab Palestina. Ketika Inggris menguasai Palestina, mulailah dikirim tentara-tentara Inggris plus tentara-tentara Yahudi plus sipil Yahudi dibawa semua ke Palestina. Jadi mereka tuh menjarah, mengosongkan desa-desa Palestina, mereka usir warga Palestina, mereka isi dengan orang-orang Yahudi di situ. Ini yang namanya penjajahan eksistensi. Jadi lebih bahaya dibandingkan penjajahan dunia yang lain. Jadi memang mereka berniat untuk mengusir warga Palestina dan menjarah seumur hidup. Kemudian terus mereka usir sampai tahun 48 terjadi peristiwa Nakbah. 400.000 umat muslim Palestina diusir dan diganti dengan orang-orang Yahudi. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan penjajahan eksistensi. Mereka berusaha membumi hanguskan eksistensi warga Palestina dan menggantinya dengan eksistensi orang-orang Yahudi. Jelas Pak ya? Jelas Ibu?